Halo Ngominers, apa kabar? Gimana yang begadang? Gimana yang mencak-mencak? Wih, kemarin sudah lagi mode panik karena ternyata video nggak nyiarin apa namanya, tidak menyiarkan seri A. Terus tahu-tahu Inter kebobolan duluan, udah gitu membalikkan keadaan 2-1. Menit berapa itu? Menit 95 kayaknya. Menit 95 kebobolan lagi jadi 2-2. Woi, langsung ribut Melonisi, padahal mereka juga akhirnya juga 2-2. Gila. Dan itu pun mereka di 2-0-in loh. At least kita kan cuma 1-0, terus jadi kita yang 2-1 baru disamakan jadi 2-1. Mereka 2-0. Kalau nggak salah ingat itu 2-0, terus di menit-menit akhir gila 8 menit dapat ini perpanjangan waktu. Tapi aku nggak akan bahas itulah buat Milan, yang penting at least kita bisa tidak jadi bulan-bulanan, karena mereka awalnya pas Inter ternyata seri, wah ngecocacet di sana. Terus begitu ternyata Milan juga seri, langsung diam. Ya hidup kita lebih tenang lah. Buat Senin yang masuk ke kantor tidak perlu masuk gua lah. Atau baru masuk gua ternyata udah ditunggu duluan di sana. Oke, nanti kita akan seperti biasa bahas jalannya pertandingan, tapi aku mau bahas beberapa update. Yang pertama soal Inzaghi mengkonfirmasi bahwa transfer plan Inter akan mengejar defender, khususnya center back, bukan lagi wing back. Nah, ini dia sendiri yang bilang begini. Kami telah membuat keputusan tentang transfer plan ya. Di wingback kami punya Di Marco, Augusto, Dumfries dan Darmian. Kayaknya Dumfries nggak bakalan dijual berarti ini. Dan kemudian kami akan ada Buchanan lagi yang akan kembali sekitar November dan Desember. Nah, jadi kami bagus di area itu. Tapi kami mencari seorang defender. Pilihan itu, maksudnya pilihan untuk mencari seorang center back alih-alih wingback itu kami telah telah sama-sama setuju, maksudnya antara pelatih dan manajemen. Begitu bro. So aku sih sebenarnya setuju ya. Kemarin Pavard memang tidak dimainkan, tapi memaksakan Bastoni yang kelihatannya belum 100% fisiknya. Kemudian Acerbi, kalau Acerbi sih aku nggak ngeliat ada masalah loh di Acerbi. Padahal dia kan baru aja operasi hernia. So cuman ya the fry kan. Ini baru pertandingan pertama. Nanti abis ini kan ada pertandingan lagi. Ya memang kita kekurangan. Sekarang ada Acerbi, kemudian Bastoni, kemudian Pavard, kemudian Bisek. Cuma ada 4. Padahal kita perlu 3 center back. Dengan kita akan berlaga di mana aja, Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Piala Dunia Antar Klub, Liga Champion. 5 kompetisi bro. So ya memang untuk 5 kompetisi tidak cukup itu 4 center back. Kemarin sebenarnya Inter kan bawa Fontana Rosa, tapi karena situasinya seperti itu ya sangat mengerti, dia tidak mendapat kesempatan untuk bermain. Nah ngomong-ngomong, kawan-kawan yang nonton pasti tahu lah ya, kita kebobolan itu gara-gara blundernya Bisek, dimana ternyata setelah aku putar-putar lagi replaynya, itu ketika dia nyundul itu bukan kena kepala baru mantul ke tangan, tapi ke tangan baru mantulnya ke kepala. Jadi ya memang penalti itu. Kalau itu terjadi sebaliknya, dia nyundul terus dari ini mantul ke tangan, itu nggak penalti. Aku pernah baca aturannya. So ya, kawan-kawan ingat nggak? Aku bilang bahwa wah kalau Bisek mainnya kayak gini sebelum blundernya loh, kalau Bisek mainnya kayak gini 20 juta pun pasti ditolak sama Inter. Ternyata dia sudah ditawar 30 juta oleh West Ham dan ditolak mentah-mentah oleh Inter. Gila. Dari 7 juta 30 juta aja ditolak. Tapi terus terang aja ya, ini aku akan nanti bahas lebih rinci lagi. Penampilan Bisek kemarin itu memang penampilan seorang back yang 30 juta. Apalagi umur dia baru 22 kan. 21 apa 22? 21 kayaknya. So jelas Inter nggak mau kehilangan Bisek. Aku ngelihat ini Bisek akan jadi superstar di masa depan. Dan seperti yang aku bilang pada saat pertandingan, walaupun dia melakukan kesalahan, secara umum Bisek tampil baik. Tapi kita bahas lebih detail nanti ya. Nah kemudian Bastoni dong. Ini menurutku sebuah kata-kata yang sangat baik. Dia menyemangati Bisek untuk tetap tenang. Dia bilang ini mana itu ya ini. Ketika Bastoni ditanya tentang bagaimana errornya Bisek di pertandingan kali ini, dia bilang
Hal yang penting adalah bagi dia untuk tetap tenang. Semua orang bisa membuat kesalahan, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku setuju banget, bahkan setelah pertandingan pun aku bilang, jangankan bisa Messi aja pernah, kemudian siapa, Ronaldo, kemudian siapa lagi yang hebat-hebat itu backnya, Maldini pernah, Nesta pernah. So ini hanya satu pertandingan, tidak ada. Dan kemarin ada yang komentar sangat bagus, kalau nggak salah Bro Boni Fieri ya. Sekarang tergantung bisa nih, kalau dia tetap down berarti ya memang kapasitas dia segitu aja. Tapi kalau dia sekarang down tapi kemudian bangkit lagi, aku harus memperbaiki kesalahan, aku harus menunjukkan bahwa aku ini pemain yang hebat. Nah itu baru benar-benar trait atau karakter seorang superstar. Aku setuju banget itu. Nah kemudian Bastoni melanjutkan, dia bilang gini, ini agak aneh karena Inter kebobolan sangat sedikit gol di musim lalu, dan selalu orang-orang itu harus benar-benar melakukan hal berat untuk mencetak gol melawan kami. Ya karena itu baru pertandingan pertama udah langsung kebobolan 2 gol. Kalau musim kemarin kan itu clean sheet, lagi clean sheet kan gitu aja. Tapi kemudian dia bilang ini, ya tapi kita baru dipermulakan dari game yang jumlahnya 38 pertandingan, berarti sisa 37 lagi. Jadi mari kita melangkah ke depan tanpa overreacting, tanpa bereaksi berlebihan. Aku setuju banget. Nah kemudian dia juga ada nyenggol soal bagaimana ini tentang precisionnya, kok kayaknya banyak yang tidak fit 100%. Ya jelas lah, dia bilang ya jelas kami harus beradaptasi dengan jadwal yang semakin hari semakin sibuk. 20 hari itu tidak bisa dianggap real vacation atau vacation sebenarnya. Iya sih, habis itu langsung Euro kan. Secara mental memanage banyak pertandingan itu tricky ya. Kadang-kadang terasa loh, aduh bosan banget main ini lagi, sekarang aku harus lari lagi, sekarang harus sprint lagi, dapat bola langsung harus kubuang lagi, gitu-gitu terus. Nah ini maksudnya yang secara mental itu agak tricky, harus tetap termotivasi, harus terus fokus itu. Kemudian apalagi dengan jadwal yang sepertinya tidak pernah berakhir. Never ending. Tapi kami di sini untuk bermain dan kami akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Ini seperti tidak pernah berakhir dengan akhir dari musim yang sangat dekat satu sama lain. Kemudian ada pemain yang bertanding di tim nasional, sehingga ini juga membutuhkan physical atau effort atau usaha secara mental dan secara fisik. Aku sih setuju. Tapi ada nantinya ya. Jadi di pertandingan pertama ya memang bisa saja terjadi kamu kehilangan sedikit energi dan sedikit ketajaman. Tapi apa yang penting adalah kami harus tetap bersatu. Nah ya memang betul ada beberapa kelihatan ya, kayak belum 100%, terutama Lautaro paling kelihatan menurutku. Kemudian siapa lagi yang kelihatan agak belum 100%, Bastoni juga kita nggak ngelihat, dia banyak sekali melakukan pergerakan maju sprint. Kalau Di Marco kemarin, Di Marco juga lumayan, cuman dia kan ada beberapa kesalahan, kayak yang harusnya dia nggak tembak tapi dia tembak. Kemudian ada yang harusnya dia kayak umpan tarik sedikit aja, dia malah back pass kayak gitulah. Nah sepertinya ini memang kalau melihat apa yang diomongkan Bastoni, ini adalah akibat dari yaitu masih lelah secara mental banyak pemain Inter, sehingga udah malas mikir, udah umpan-umpan aja lah kayak gitu mungkin ya. Kemudian kalau secara fisik udah jelas nggak usah dibahas lagi gitu sih bro. Cuman tapi nanti aja ya aku bahas bagaimana perjalanannya pertandingan. Karena aku sempat bilang bahwa dari segi permainan nggak ada masalah dengan Inter ini, murni kita apes aja. Sementara itu Inzaghi dalam press con tumben dia kayak agak marah sih ya. Kalau gaya ngomongnya kan biasa gitu, tapi kalau isi kata-katanya ini kayak kesel banget. Dia masa bilang gini, susah menang kalau kamu mengizinkan atau membiarkan 2 gol seperti itu. Kayaknya kesel banget. Kan kemarin dia kena kartu kuning kan. Nah dia bilang gini, soal jalannya pertandingan kan sudah tahu lah ya, karena kita sama-sama udah nonton. Tapi nanti aku akan bahas sedikit saja. Ya oke, dari sini kami kecewa karena
anak-anak atau para pemain ini bermain dengan serius dan sangat fokus di pertandingan. Kami menciptakan banyak peluang di babak pertama, tapi kemudian kebobolan satu gol yang unfortunate itu tidak beruntung lah, sial lah intinya. Nah, kemudian kami melakukannya dengan baik untuk menyamakan kedudukan. Di babak kedua kami agak menurun sedikit ya, memang terutama di awal babak kedua kelihatan agak ada penurunan. Aku tidak happy, tidak bahagia dengan bagaimana hal ini berakhir. Aku meletakkan memasukkan Aslani sehingga kami bisa memanage bola secara lebih baik. Susah menang kalau kamu membiarkan 2 gol seperti itu. Untuk tim seperti kami, kalau kamu unggul di menit ke 84, kamu nggak bisa kebobolan seperti itu. Iya sih bro, kalau dipikir-pikir menit 84 hanya perlu 6 menit aja, atau tambah perpanjangan waktu berapa ya, tambah 5 menit lah ya, nggak 11 menit aja perlu, jangan sampai kebobolan. Aduh malah aku ngerti sih betapa frustasinya si Inzaghi. Sementara itu Inzaghi juga memberikan pandangannya tentang performa Bisek. Nah ini dia bilang gini, dia menjalani pertandingan yang bagus. Kemudian di sekitar 20 menit akhir dia tidak setajam sebelumnya. Tidak setajam di babak awal. Tajam ini bukan maksudnya tajam di depan gawang, maksudnya fokusnya itu kayak sudah sering fokus, terlambat mengambil keputusan. Nah, saya maunya mengganti dia dengan Pavard. Tapi kemudian ketika kami memimpin, saya memutuskan untuk tetap mempertahankan dia karena, nah ini alasannya, Genoa itu banyak memainkan crossing. Nah ini salah satu yang ini ya, nanti aku mau bahas. Bisa kemarin tuh terlihat sangat kuat di udara. Walaupun sebenarnya Pavard juga salah satu center back di Serie A di musim kemarin yang paling kuat dalam duel-duel udara. So iya betul kalau pertimbangan dia karena banyak crossing, tapi kalaupun dia mengganti Pavard ini juga bagus di udara. Tapi dia sudah bilang kan bahwa dia memasukkan Aslani karena ingin memainkan memanage bola dengan lebih baik lagi. Dan aku rasa kemarin tidak ada pengaruhnya dengan Aslani itu kebobolan itu. Jadi ya apes aja sih. Kalau walaupun dia bilang misalnya si Bisek ini sudah agak kehilangan ketajamannya, sedikit kehilangan fokus, tapi ini kan apes gitu loh, namanya siapapun bisa kena sial gitu. Nah, kemudian dia melanjutkan, dia harus tetap melanjutkan seperti yang dia lakukan selama ini dalam sesi latihan. Dia membuat kesalahan, tapi dia adalah orang pertama yang memahami hal itu. Nah, aku suka ini. Jadi nggak usah lah aku marah-marahin dia. Dia tahu kok dia bikin kesalahan gitu. Dia hanya perlu melakukan apa yang telah dia lakukan karena dia adalah pemain kelas top. Aku setuju, Bisek ini adalah pemain kelas top. Dan di awal aku tadi bilang Inter menolak 30 juta dari West Ham, aku setuju banget. Menurutku sekelas Bisek ini umur masih sangat muda, ini minimal 50 juta. Walaupun sekarang, maksudnya walaupun kalau dari skillnya sekarang, penampilannya sekarang itu belum seharga 50 juta, tapi harganya kan murah. Harganya murah. Sorry, maksudnya usianya kan masih sangat muda. 21, masih ada sekitar 9 sampai 10 tahun lagi untuk dia berkembang. Sehingga 50 juta sekarang lagi 3 tahun sudah bisa dinikmati hasilnya. So, bagus manajemen menolak tawaran dari West Ham. Nah, barulah sekarang kita bahas pertandingannya. Nah, karena kita seri hanya dapat 1 poin, sedangkan Milan berhasil ngebantai Torino 4-0 seperti yang aku bikin di short itu. Milan bertengger di posisi puncak klasemen dengan 1 poin. Hal yang menarik adalah unik ini. 8 tim yang sudah berlaga tidak ada satupun yang menang. Jadi 4 pertandingan semuanya berakhir seri. Jangan-jangan nanti Juventus main seri juga. Semoga seri sih. Enggak sih, ntar kita lihat Juventus main lawan apa deh, kok nggak ada pertandingan.
Nah, Juventus itu aku liatin Juventus karena sebenarnya Juventus adalah salah satu pesaing untuk Scudetto. Juventus itu akan melawan Como. Como tim promosi. Gimana nih Jarum Super? Jarum Super apa Gudang Garam sih yang punya? Kita lihat aja deh nanti. Yang jelas saat ini Milan ada di puncak walaupun dari jumlah kebobolan, jumlah membobol, jumlah poin sama, tapi ya mungkin HIJKL kalau dari ini harusnya karena dia kan namanya AC Milan. Kalau Inter Milan kan Inter Milan. Jadi karena dia diawali huruf A, makanya dia yang duluan. Nggak masalah. Nah, sekarang kita bahas pertandingan kemarin. Inter bermain dengan formasi pakemnya 3-5-2 walaupun kemarin sempat pakai 3-4-3, tapi menurutku itu bukan 3-4-2, lebih ke 3-4-1-2 di mana si Lautaro turun agak ke bawah. Aku lihat sendiri kok 3-4-1-2 Lautaro itu jadi kayak kayak trequartista dia mainnya, dan aku lihat dia memainkan perannya dengan sangat baik, bisa membagi bola. Aku mau bahas mungkin dari ini ya, Yann Sommer melakukan beberapa penyelamatan yang sebenarnya cukup penting. Cuman ya kebobolan sih. Ada satu dia memukul bola, ada 3 penyelamatan dari dalam kotak. Ini kok nggak kelihatan, sorry. Nah ini biar kelihatan. Di sini. Nah dia melakukan 3 penyelamatan dari kotak penalti. Bahkan dia membuat penyelamatan untuk penalti, tapi kemudian dia melakukan kesalahan yang akhirnya membuat kita atau membuat musuh bisa melakukan tembakan. Sayang sekali sih. Padahal sudah diselamatkan penalti. Menurutku nggak ada masalah dengan Sommer. Sayangnya dia melakukan 2 kesalahan. Bukan 2 kesalahan sih ya. Kalau penalti itu kan bukan kesalahan dia. Yang pertama itu baru ingat, dia ada salah umpan, kemudian itu umpannya itu sampai di kaki pemain Genoa, tapi untung kemudian kaki pemain Genoa ini kasih umpannya jelek. So itu kesalahan pertama. Nah, kesalahan yang lebih dulu lagi adalah ketika kebobolan itu bola yang sebenarnya bola sangat sulit, itu harusnya ditik aja. Kalau kawan-kawan yang pernah menjadi kiper atau ditinju itu biar bolanya out, nggak apa corner. Tapi dia malah berusaha menangkap bola dan bolanya mental, langsung disambar sama si Fogliaco. Akhirnya Fogliaco ini kram kan, mungkin itu karma. So Sommer. Nah, trio defender kita Jan Bisek, Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni. Menurutku kalau dibilang jelek enggak, tapi istimewa banget juga enggak. Kenapa tidak? Karena kita tidak banyak mengalami serangan dari Genoa. Ini mengapa bisa kemarin kelihatan menonjol, karena dia sangat bagus di fase menyerang. Berkali-kali dia overlap, entah itu overlap dia menuju pinggir lapangan atau bahkan overlap dari tengah. Sangat bagus, sangat kuat di udara. Sempat hampir ngegol dia kan, nggak yang 3 kali nembak itu Bisek nembak kena kiper, kemudian Lautaro hajar kena kiper lagi, kemudian Di Marco nembak lagi, ada yang nyundul. Peluangnya Inter bagus-bagus banget, bukan sekedar ada peluangnya, tapi bagus. Makanya aku bilang nggak ada masalah dengan permainan ini. Murni ya, bukan murni sih ya, mungkin 85% karena kita apes. Lapangan tengah aku setuju banget ini. Barella, Hakan Calhanoglu, Mkhitaryan paling jelek mainnya. Udah aku inin dulu dikit. Nah, Mkhitaryan yang paling kurang, entah kenapa banyak error, banyak salah umpan. Ketika bertahan dia cukup bagus, tapi ya itu di build up dia banyak sekali melakukan kesalahan. Sayang banget. Kemudian Darmian. Kalau di sini Darmian nilainya lebih besar dibandingkan Mkhitaryan, tapi menurutku Darmian performanya yang paling jelek kemarin. Mkhitaryan yang nggak bagus, tapi tidak sehancur Darmian sih. Sebenarnya nggak hancur sih ya. Darmian ini kan kita sama-sama tahu dia itu bagus dalam bertahan. Tapi masalahnya serangan dari Genoa itu kan jarang dan hampir nggak ada, sehingga ya pemain yang bagus itu adalah dalam konteks pertandingan kemarin adalah pemain yang kelihatan di fase menyerang. Dalam hal ini ya Bisek, Di Marco, Bastoni. Kalau Darmian memang berkali-kali kurang cepat dia menjemput bola, nggak ada duel 1 lawan 1 yang dia menangkan.
Lautaro Martinez aku nggak akan terlalu banyak komentar karena kelihatan banget dia belum, kondisi fisiknya belum 100%, sehingga ya sudahlah, mau gimana. Ini dia Lautaro itu, dia lumayan loh, ada satu tembakan yang di blok kiper itu. Kemudian passing akurasinya kecil sekali, 78%. Dia ada satu long ball yang yang tepat sasaran. Tentu saja kalau harus memilih bintang lapangan, man of the match, aku setuju Marcus Thuram dengan nilai 9,3, mencetak 2 gol, pergerakannya sangat berbahaya, beberapa kali memenangkan duel 1 lawan 1. Ada 2 kipas yang sayang sekali tidak bisa dikonvert menjadi gol. Kemudian ada 5 tembakan dia on target, memang menggila sih Thuram. Banyak yang mengkritik Thuram di timnas Prancis nggak terlalu bagus mainnya, tapi ya aku nggak ngerti, mungkin nggak cocok dengan skema pelatih atau gimana. Itu sih bro. Kalau aku ngelihat sekali lagi Inter mainnya bagus. Ketika Inzaghi mencoba 3-4-1-2, menurutku ini jalan, karena ketika 3-4-1-2 itu kita bisa nyetak gol kan melalui si Thuram yang kirain offside, ternyata nggak offside itu kan. Kemudian dikembalikan, Aslani masuk. Ya gitu deh. Aku sih mau salut ya, memberikan apresiasi untuk Genoa. Mereka kalah secara teknik, kalah secara skill, tapi mereka mengimbanginya dengan kengototan yang lari. Kemudian kenapa harus Junior Mesias yang ngegol ini, mantan Milan? Tapi ya gitu sih. Bahkan aku sempat baca di medsos, aku masih merasakan sakitnya dikalahkan oleh Inter di mana? Di Copa, kemudian di Liga Champion dan sebagainya. Gila. Sorry kok malah menguap ya. Dia sudah keluar dari Milan aja masih sakit hati sama Inter, Pak. Padahal maunya dibeli. Anyway, semoga pertandingan kedua Inter bisa tampil lebih baik. Aku setuju dengan katanya Bastoni, ini bukan akhir dari segalanya. Nggak usah overreacting, nggak usah bereaksi berlebihan, apalagi nanti langsung muncul Bisek out, terlalu ini. Karena ada yang kritiknya terhadap Bisek itu adalah keseringan maju, jadinya wilayahnya sering bolong. Terus aku nggak ngelihat ini, karena 2 gol ini Bisek itu ada di sana, bukan dalam kita kena serangan balik dan Bisek masih ketinggalan di depan, enggak. Yang pertama itu kan dari Sommer, ya memang Bisek terlambat menutup, tapi kan ini bukan karena dia sebelumnya maju ke depan kan, bukan. Yang kedua juga gitu, penalti. So enggak masalah. Apalagi ini juga aku sempat sampaikan kemarin, karena Inter menghadapi lawan yang tidak terlalu bagus secara teknis, secara skill, sehingga Inzaghi memperkirakan mereka akan lebih banyak bertahan. Nah, Bisek adalah pemain yang bagus, pemain bertahan yang bagus dalam menyerang. Ngerti nggak? Kita nggak akan terlalu banyak harus bertahan. Ya udah, masukin aja Bisek. Aku ngerti jalan pikirannya Inzaghi dan aku setuju. Lagi-lagi, tapi kan seri. Ya namanya juga apes bro. Manchester City aja kalah lawan MU. Lawan MU loh kalah City. Itu dulu untuk konten kali ini. Buat kawan nggak usah kecewa berlebihan, karena kakak diri juga sama. Cuman yang menarik adalah begini, aku nggak akan perlihatkan, tapi ekspresi Inter seri, Milan seri, Inter ekspresinya sedih, kecewa. Milan ekspresinya happy, senang. Menurut kawan-kawan apa itu artinya? Kalau dari sisi Inter sih kemungkinan, ingat loh aku biar nggak dibilang sok tahu, ini kemungkinan karena bagi Inter mendapat hasil seri, kemudian kecewa, sedih, marah karena Inter maunya menang. Kalau Milan aku nggak tahu. Oke, biar nggak suuzon. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao, terima kasih.